Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Firda ya, ini aku sama Firda ini sebenarnya barusan kenal dari teman aku sendiri. Dia ini kuliah di Universitas Pembangunan Nasional ya, Fir, UPN Surabaya. Nah, prodi Hubungan Indonesia, guys. Keren Dan sekali. internasional. Oh, hubungan internasional. Ya, Ini keren sekali ya. Nah, jadi Firda ini udah mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka ya, Fir, di Riau. Benar. ya. Untuk saat ini masih di Pekanbaru di Riau, sedang menjalankan program pertukaran mahasiswa Merdeka. Oke. Ini pas semester 3 atau bagaimana, Fir? Ya, jadi pertukaran mahasiswa Merdeka ini dilaksanakan selama 1 semester, yaitu tepatnya di semester ganjil. Kebetulan saat ini Firda kan masih menempuh semester 3. Nah, maka dari itu Firda melaksanakan program pertukaran mahasiswa Merdeka ini di semester 3 Firda. Ini posisinya masih di Riau atau udah balik ke daerahnya, Fir? Iya, posisinya saat ini Firda masih di Pekanbaru di Riau. Besok Senin, Firda masih menjalankan aktivitas Firda sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka. Firda harus berangkat ke Universitas Islam Riau untuk menjalankan aktivitas sehari-hari juga. Kali ya, teman-teman. Nah, kebetulan ini ya sebelumnya pas kita sama semester 3 dan juga teman-teman yang lainnya juga semester 3. Sebelumnya itu kita udah pernah sosialisasi mengenai MBKM waktu itu dengan dosen. Kebetulan waktu itu aku juga ingin sekali ya mengikuti PMM, tetapi masih ada kendala ya masalah lah ya, tugas banyak dan juga belum ada persiapan gitu mengenai berkas-berkasnya. Dan waktu itu, Fir, apa aja sih persyaratannya untuk mengikuti MBKM ini yang harus disiapkan? Oh, oke. Eh, untuk mengikuti salah satu program MBKM yakni Pertukaran Mahasiswa Merdeka, waktu itu yang disiapkan adalah berkas-berkas. Karena yang pertama seleksinya adalah seleksi berkas ya, di mana seleksi berkas itu yang dibutuhkan kayak surat izin dari perguruan tinggi asal, surat izin dari orang tua, terus kita juga butuh apa ini namanya hasil studi kita, KHS kita yang menyertakan IPK kita. Karena pada waktu itu sebelum kita mendaftar untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, salah satu syaratnya adalah IP semester waktu itu harus di atas 3,0 atau 3,5 ya, sekitar segitu. Sehingga kalau IP kita di bawah apa yang menjadi persyaratan, tentunya kita tidak bisa mendaftar dong. Terus berkas-berkasnya yang lain kayak seperti ini sih apa namanya BPJS Kesehatan, pokoknya berkas-berkas umum aja sih. Kayak gitu. Terus baru setelah seleksi berkas, jadi yang pertama seleksi berkas yang aku sebutin tadi, kalau seleksi berkas kita lolos, sebenarnya kita juga nggak tahu ya kriteria pasti lolos nggaknya berkas kita atau diterima nggaknya berkas kita itu dari mana. Tapi kalau bagi Firda, menurut Firda, yang penting berkas-berkas kalian itu sesuai. Yang pertama, antara nama di KTP sama di akta itu kan harus sesuai. Terus yang kedua, kalau ngumpulin persyaratan berkas-berkas juga jangan terlalu mepet-mepet deadline. Jadi kayak biar apa ya pemerintah itu kesannya tuh itu kepada kalian tuh kayak oh anak ini emang bener-bener prepare banget, well prepare gitu kan, nggak yang baru detik-detik terakhir baru upload berkas gitu kan. Terus yang kalau menurut Firda ya, yang menjadi kriteria berkas kalian bisa lolos itu ini sih waktu itu kan Firda juga diminta BPJS Kesehatan sama kayak karena waktu itu masih COVID, Firda diminta surat keterangan sehat sama apa ini namanya vaksin, bukti vaksin harus di SS.
Nah, itu harus benar semuanya dan juga harus sesuai semuanya sama data-data pribadi kalian. Jadi sinkron lah antara data pribadi kalian yang emang kalian punya dengan data-data yang ada di pemerintah itu semuanya tercatat dengan benar dan sinkron. Jadi bisalah kalian lolos seleksi berkas terlebih dahulu. Kalau udah seleksi berkas, baru lanjut ke seleksi selanjutnya yaitu waktu itu tes kebinekaan namanya. Tes kebinekaan itu sekitar berapa soal ya? Ada 30 sampai 40 soal seingat Firda. Dan itu kayak multiple choice atau pilihan ganda. Jadi kayak kita tuh dikasih pertanyaan biasa gitu tentang wawasan kebinekaan. Terus kita disuruh disuruh pilih jawaban yang benar. Eh, Nggak hanya wawasan kebinekaan aja sih, tapi kayak lebih ke soalnya tuh ini Vida spill sedikit ya, lebih condong apa ya kayak semacam psikotes tapi nggak yang serumit psikotes gitu. Misalkan kayak gini, ada satu soal yang tidak ingat. Eh, Kamu adalah seorang Muslim, sedang mengurusi kebutuhan administrasi untuk perkuliahanmu. Namun kepala administrasi di tempat kuliahmu adalah seorang yang berbeda agama denganmu. Lantas, bagaimana cara kamu untuk meminta surat administrasi tersebut agar dapat segera kamu dapatkan? Nah, itu ada pilihan jawabannya A, B, C gitu. Uh, jadi kalian bisa pilih jawaban yang paling tepat, yang paling sesuai, yang paling relate lah dengan soal itu. Sebenarnya nggak susah sih, tapi kalau menurut Firda, apa ya? Kalian itu harus bisa menjawab pertanyaan dari nomor satu sampai nomor terakhir itu dengan konsisten. Jangan kayak yang eh, pada awal-awal jawab pertanyaan itu kalian kayak baik banget gitu kan, baik banget kok kayak oh iya ini jawabannya itu harus yang gini, harus yang gini, harus gini, harus yang gini. Nanti dari tengah sampai ke akhir kalian mulai kayak mengedepankan pendapat kalian gitu kan. Oh, aku jawabnya ini deh, nggak jadi ini tadi, biarin ini. Akhirnya kan kontra antara jawaban kalian di awal sama jawaban kalian di akhir tuh jadinya nggak sinkron. Nah, padahal Firda itu kan kayak apa ya, sempat mikir, kan yang daftar PMM itu kan juga banyak. Firda tuh mikir kayaknya ini diterima semua deh. Tapi udah mikir-mikir juga, tapi kalau segini banyaknya diterima semua ya kayak gimana gitu kan, gitu dong. Terus kita juga mikir, terus apa gunanya seleksi berkas sama seleksi tes kebinekaan itu kalau ternyata diterima semua. Ternyata waktu pengumuman nggak semuanya diterima, ada yang ditolak, ada yang nggak lolos maksudnya, ada yang nggak lolos, ada yang lolos tapi bersyarat. Maksudnya lolos tapi bersyarat itu ada teman Firda juga anak UPN yang waktu itu dia lolosnya bersyarat. Setelah Firda tanya kenapa, katanya ada data berkas-berkasnya yang nggak sinkron sama data-data di pemerintah pusat. Jadi makanya dia dinyatakan lolos bersyarat kayak gitu. seperti itu. Nah, nah setelah pas diterima gitu ya lolos seleksi, nah itu kamu langsung berangkat ke Rio nih, ya kan? Oke, Nah, itu pas awal apa ya, pastinya kan kebudayaan di sana itu sama di daerahmu itu kan berbeda kan, pastinya shock culture gitu loh. Itu apa yang kamu rasakan di sana? jadi Mungkin bisa sharing, Fir. ya, jadi waktu apa ini namanya sebelum daftar PMM itu kan setiap mahasiswa itu kan dikasih kesempatan untuk memilih dua universitas kan. Waktu itu Firda pilihnya Universitas Islam Riau di pilihan pertama, yang kedua Universitas Mataram di Lombok. Firda pilih dua universitas itu bukan tanpa alasan, tapi yang pertama alasannya adalah Universitas Islam Riau membuka banyak mata kuliah, khususnya di hubungan internasional yang belum sempat Firda ambil di UPN. Jadi biar nggak tabrakan gitu kan, biar nggak ngulang juga. Kalau kita mengambil mata kuliah yang udah kita ambil di perguruan tinggi asal, terus kita ambil lagi di perguruan tinggi tujuan, otomatis kan ya nanti nggak bisa dikonversi kan. Otomatis kan kita mau apa ya kayak buang-buang waktu aja gitu kan. Nah, waktu itu sudah lihat oh ternyata di Universitas Islam Riau ini mata kuliah yang ditawarkan lebih banyak jika dibandingkan universitas-universitas lain. Makanya Firda waktu itu pilihnya Universitas Islam Riau sama Universitas Mataram di Lombok.
waktu Firda buka pengumuman hasil seleksi itu, ternyata Firda keterimanya di pilihan yang pertama, yaitu Universitas Islam Riau. Akhirnya adalah kayak persiapan 1 bulan tuh kan setelah pengumuman baru Firda berangkat. Jadi kayak nggak minggu ini pengumuman, minggu depan berangkat. Nggak juga sih. Itu tergantung kloter apa ini namanya kloter universitasnya masuk tanggal berapa. Jadi waktu itu Firda masih ada jeda 1 bulan untuk prepare, untuk packing-packing gitu kan. Barulah Firda berangkat. Firda berangkat tanggal 10 September 2022, berangkatlah Firda dari Juanda, Surabaya, transit ke Jakarta selama 4 jam perjalanannya. Setelah transit baru perjalanan lagi 1 jam ke Pekanbaru. Sampainya pun udah malam kan, kayak udah capek. Untungnya teman-teman Firda yang berangkat dari Surabaya ini eh, mungkin karena kita sama-sama dari Surabaya juga ya. Jadi meskipun kita awalnya nggak kenal, tapi karena background kita sama, akhirnya kayak kita udah cepet akrab aja. Nah, culture shock yang Firda alami nih, kalau dibandingkan dengan perkuliahan di Surabaya ya, atau di Jawa Timur deh, di Jawa deh, jika dibandingkan dengan yang di Pulau Sumatera nih ya. Kalau untuk perkuliahan sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik bedanya atau gimana gitu kan. Oke, benar. Tapi yang Firda rasain, kalau menurut Firda ya, vibe atau apa ini namanya, siklus perkuliahan di Jawa itu bagi Firda ya, itu lebih kompetitif jika dibandingkan dengan di Sumatera ini atau di Riau ini. Jadi kayak bisa dilihat dari anak-anaknya, kalau di Jawa itu mereka itu semangat semangat banget gitu kan. Kalau di sini Firda nggak, bukan bukan menjelekan atau apa, tapi kayak mungkin karena habitnya di sini, orang-orang di sini tuh kayak orang-orang Melayu juga kan, vibes-nya mereka lebih santai gitu kan, lebih enjoy. Jadi jika dibandingkan dengan Jawa, kayaknya itu yang bikin Firda shock. Terus kalau untuk culture shock yang lain, apa ya? Kalau selain yang Firda rasakan kalau di perkuliahan, mungkin yang Firda rasakan ini sih cuaca. Cuaca di sini lebih panas 2 kali lipat jika dibandingkan di Surabaya. Padahal kayak Surabaya, Madura itu kan udah termasuk panas ya nggak sih? Di sini panasnya 2 sampai 3 kali lipat. Soalnya Riau ini kan terkenal dengan eh, kota di bawah minyak, di atas minyak. Maksudnya di bawah minyak karena banyak cadangan minyak buminya, yaitu banyak kan, kalau kalau di sini kan masih banyak kebun-kebun sawit juga. Nah, makanya di atas minyak itu kelapa sawit itu. Makanya udaranya kenapa bisa sepanas itu, lebih panas dari Surabaya. Kalau kalian pasti kan ngerasain kan, Surabaya sama Madura panas masih ada angin ya kan. Di sini nggak ada angin. Di sini panasnya tuh kayak kering gitu. Jadi itu sih yang bikin shock. Di sini juga ada pertukaran mahasiswa Merdeka juga, Bir. Mbak Astri. Mbak Astri ini dari Makassar dan dia itu ikut pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin Mbak Astri bisa sharing-sharing juga ini biar apa ya, kita ini sambil belajar gitu dari pengalaman kalian gitu. Kan ini saya dan juga teman-teman kan belum mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka. Mungkin dari cerita pengalaman kalian ini membuat kita tuh tertarik gitu dan minat untuk ikut nanti di semester selanjutnya. Mungkin Mbak Astri bisa sharing-sharing, Mbak. Baik, Mbak Vera. Ya, dulu perkenalkan nama saya Astri Indah Hermadania dari Universitas Negeri Makassar. Mengambil PMM di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini tidak di Makassar dengan Madura ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh perbedaannya dari segi ekonomi, makanan, harga-harga kayak gitu kan. Ada yang agak mahal, ada yang murah kayak gitu. Namun yang membedakan di sini itu cuacanya. Di Madura ternyata panas banget sampai sampai apa ya?
susah, membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa terbiasa di sini. Makanannya agak aku rasa ya agak asin dan manis-manis. Kalau di Makassar sih pedas-pedas kali ya. Terus di sini juga di Madura itu ya lumayan bisa lah hidup di sini dengan ekonomi dengan ekonomi yang standar gitu kan. Kalau di Makassar kan universitasnya kan di bagian perkotaan gitu kan. Jadi lebih banyak mengambil uang pengeluaran. Kalau di Universitas Trunojoyo masuk di pedalaman, nggak terlalu banyak tempat jajan-jajanan sehingga mengeluarkan banyak pengeluaran uang. Terus di sini juga saya rasa perkuliahannya pun juga tidak terlalu jauh sih perbedaannya dari Makassar yaitu sistemnya. Tapi di sini kayaknya sama-sama aktif sih di Makassar juga dengan di sini. Kan perbedaan dari Makassar dengan di UTM ini kan nggak terlalu jauh. Nggak membutuhkan juga transit. Jadi mungkin mungkin persamaannya di sini juga lumayan ada. Terus di sini juga saya rasa kan di Makassar itu orangnya itu murah-murah senyum kayak gitu kan. Tapi di sini aku nggak menjelekannya, mohon maaf, agak jutek ya di sini mukanya ya. Mungkin mungkin saling segan kali ya, begitu mungkin. Itu aja sih Mbak Fer. Terima kasih ya Mbak Astri udah menceritakan pengalamannya terkait apa ya pertukaran mahasiswa merdeka di UTM. Nah ini kebetulan ada adik tingkat Sarah Adiba. Nah mungkin Sarah ini kan masih semester 1 ya. Mungkin nanti ada persiapan gitu terkait MBKM atau minat lah untuk mengikuti MBKM. Silakan bisa ditanyakan terkait persyaratannya atau hal yang lainnya bisa. Baik Kak, Mbak Vera, terima kasih. Ya mungkin karena memang saya masih maba, masih belum tahu tentang pertukaran mahasiswa seperti apa dan bagaimana. Tadi juga telat masuk Zoom-nya, jadi nggak terlalu ikut dari awal. Mungkin kakak-kakaknya bisa menceritakan sedikit bagaimana persyaratannya atau bagaimana. Terima kasih. Mungkin ini antara Mbak Firda sama Mbak Astri yang ikut PMM bisa memberi tahu gitu terkait persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam mendaftar MBKM. Mungkin dijelasin secara singkat nggak apa-apa. Bentar Vera, ini Zoom-nya kayaknya limit. Ya, gimana kalau kita akhiri terus aku kirim link lagi? Oke, iya boleh boleh. Thank you ya. Nah, tadi Dibas terakhir sempat tanya ini mengenai persyaratannya itu apa aja sih, teman-teman? Mungkin bisa dari Mbak Firda atau dari Mbak Astri. Eh, aku dulu coba ya. Nanti kalau ada yang kurang mungkin Mbak Astri bisa tambahin. Persyaratan untuk daftar PMM itu sebenarnya nggak terlalu susah. Eh, Cuma kita harus sabar aja. Sabarnya yaitu sabar untuk ngumpulin berkas-berkasnya yang pertama. Berkas-berkasnya itu
Firda udah agak lupa ya apa aja, tapi yang jelas harus ada surat izin dari orang tua, surat izin dari perguruan tinggi asal, terus waktu itu eh, apa namanya ini BPJS sama oh ya ini harus mau buka rekening baru BRI atau BSI. Biasanya yang BSI kan untuk daerah Sumatera kan. Terus indeks prestasinya harus di atas berapa ya Mbak Sri yang benar 3 atau 3,5 ya udah lupa soalnya pokoknya segitu. Terus nanti kalau udah lolos seleksi berkas baru ada namanya seleksi tes kebinekaan namanya. Nah, itu kita ngerjain soal 30 sampai 40 soal multiple choices atau pilihan ganda tentang kayak wawasan kebinekaan aja. Nanti kayak tentang adalah kasus apa gitu atau keadaan apa kita disuruh pilih jawaban mana yang paling benar atau yang paling sesuai dengan pertanyaan. Mungkin Mbak Asri bisa tambahin yang mungkin Firda ada miss atau lupa gitu Mbak. Silahkan. Ini mungkin Basti lagi mungkin terkait MBKM seperti Oh, itu. ya. Iya, Kak. Aslinya kayaknya Terima kasih. Kalau jaringannya unstable. biasanya kalau itu MBKM itu kalau sekolahnya itu ditentukan dari itunya atau kita bisa milih mau sekolah di mana gitu, bertukar pelajar di mana gitu. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Kasih Sarah untuk pertanyaannya. Terkait dengan universitas tujuannya, kita pilih sendiri. Jadi sistemnya kayak SNMPTN, SBMPTN. Kita dibebaskan untuk memilih maksimal 2 universitas tujuan kita. Tapi dengan syarat di luar pulau universitas kita berada, universitas asal kita berada. Misal, kan Firda kan dari UPN Veteran Surabaya kan. Berarti kan Surabaya kan ada di Pulau Jawa. Hah, Firda jadinya nggak boleh ambil universitas yang ada di Pulau Jawa. Even itu di Jakarta, hitungannya kan masih tetap Jawa. Yogyakarta, nggak bisa, soalnya ini hitungannya per pulau. Jadi jadi nggak bisa pilihnya yang dalam satu pulau. Jadinya pilihnya harus di luar pulau universitas asal kita. Karena Firda udah di Jawa, makanya Firda pilih universitasnya cuma ada kesempatan di nggak cuma sih masih banyak kesempatan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Bali sama Nusa Tenggara, sama Papua itu pilihannya. Terus persyaratan yang kedua lagi, eh, kalau seumpama nih teman Firda dari Sumatera, kuliahnya di Surabaya, UPN Surabaya. Nah, teman Firda itu nggak boleh pilih universitas baik yang ada di Sumatera sama yang ada di Jawa. Jadi bolehnya di luar kedua pulau asal itu. Jadi hitungannya kayak gitu. Gimana Diba? Mm. Iya, iya Kak, terima kasih. Mungkin Diba minat ya ikut PMM nanti semester 3. Kalau jauh-jauh kayaknya nggak bakal diizinin sama orang tua sih. Kalau misalnya masih di Pulau Jawa gitu, kalau udah keluar pulau sepertinya tidak diizinkan. Dari orang pengen sebenarnya, cuman dari orang tua mungkin susah buat dapat izinnya. Ya benar banget. Ini ada satu teman saya lagi, Siti Aisyah, bagaimana Sah? Apakah nanti semester 4 mau ikut PMM atau nanti semester 5? Insya Soalnya Allah sih magang. soalnya kalau di kampus kami ini kalau misalnya milih PMM berarti kita nggak magang gitu. Kalau misalnya kita milih magang berarti kita nggak perlu ikut PMM seperti itu. Jadi kayak ada pilihan sendiri.
tapi diwajibkan gitu. Jadi, Sepertinya sih milih magang ya, tapi nggak tahu kalau semisal besoknya berubah pikiran. Gitu, Pak. namun ya ini mungkin yang terakhir kesan dan juga pesan dari Kak Firda dan juga Mbak Astri terkait mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka itu bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Oke, izin untuk duluan ya Mbak Astri. Kalau bagi Firda, kesan dan pesannya selama mengikuti PMM, kesannya dulu deh. Kesannya tentunya Firda punya banyak relasi, baik dari mahasiswa PM, antar PMM sendiri sama mahasiswa yang emang asli dari kampus tujuan Firda. Jadi relasi itu nggak cuma dibentuk di universitas asal aja. Ketika Fida udah mengikuti PMM, akhirnya kan Fida bersosialisasi, bertemu dengan orang-orang baru. Dari situ Fida punya banyak relasi lagi, punya banyak temen juga kan jadinya kayak apa ya ngerasa senang, terus lebih open minded lagi kesannya. Soalnya eh, kita kan yang awalnya cuma berada di zona nyaman, yaitu cuma di rumah kita ya di Jawa gitu kan. Tiba-tiba kita merantau jauh ke pulau orang gitu kan. Terus kita kan otomatis bertemu dengan orang-orang yang baru, lingkungannya baru, budayanya baru, kebiasaannya baru, adat istiadatnya baru. Dari situ sudah belajar bahwa memang yang ada di dunia ini tuh banyak dan beragam. Maka dari itu kita juga harus bisa saling menghargai. Karena kalau kita nggak mau menghargai ya gimana ya kita bisa dihargai orang lain gitu kan. Dari sini sudah belajar kalau selama sudah mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini sebenarnya nggak ada apa namanya nggak ada adat atau nggak ada apa ya namanya nggak ada suatu suku atau suatu hal itu yang lebih baik dari suku orang lain gitu semuanya pasti punya perbedaan dan semuanya pasti punya sisi positifnya masing-masing tergantung bagaimana cara kita adaptasi dan tergantung bagaimana cara kita untuk menghargai perbedaan tersebut terus kalau pesan apa ya untuk teman-teman sekalian yang bagi yang tertarik atau minat untuk mengikuti PMM lebih baik dipikirkan terlebih dahulu. Sebenarnya enak-enak aja sih, seru-seru aja juga. Tapi kalian harus siap sama kayak laporan bulanannya. Kan setiap bulan kami harus mengerjakan laporan kan. Laporan setiap bulan itu kayak, jadi setiap bulan itu ada kayak kunjungan, diskusi, kontribusi sosial. Semua kegiatan kita selama 1 bulan itu harus dilaporkan untuk syarat pencairan pendanaan biaya hidup kita selama 1 bulan. Jadi kalau kita nggak mengerjakan laporan, otomatis dana dari pemerintah kita juga nggak bakal cair. Kayak gitu sih pesan-kesannya. Mungkin selanjutnya dari Mbak Astri bagaimana Mbak? Baik, eh, kesannya dulu ya. Kesannya mengikuti ini kan di sini kita di sini pasti banyak menemukan hal yang di tempat lain. Di sini kesan mengenal budaya. Di sini dipertemukan kita dengan berbagai dari asal daerah, berbagai provinsi. Ya, kita biar UTS. Oke, ini mungkin lagi ini ya Mbak, terkendala jaringan ya. Oke, Mas, sebenarnya mungkin jaringannya di sini nggak bagus saya lihat. Karena waktu musim hujan, jadi saya izin off cam-nya, Mbak. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya, di sini kesannya itu eh, dapat mengenal budaya Madura, selain Madura berbagai provinsi. Di sini juga
eh, mengajarkan kita hidup sederhana, hemat, karena jauh dari jangkauan orang tua. Kita pintar-pintar mengatur uang, waktu, karena di sini eh, bukan hanya kuliah, tapi di sini kita mengenal kebudayaan. Di sini eh, bertemu bertemu kesan saya di sini itu bertemu orang Madura. Katanya orang Madura itu kasar, ternyata saya rasa nggak ada kasar-kasarnya sama sekali. Terus di sini juga bahasa-bahasanya unik-unik dan eh, eh, merasakan hidup jauh dari orang tua. Saya sih yaitu jangan takut mencoba, jangan takut mencoba, eh, jangan takut mencoba, jangan takut putus asa, jangan takut dari jangkauan orang tua. Haruslah beranilah bebas, karena belum tentu kebebasan itu belum tentu hal yang bebas itu tidak baik. Kita ambil positifnya aja. Terima kasih. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih Mbak Astri dan juga Kak Firda menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber ya, sharing-sharing pengalamannya terkait pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, mungkin itu dulu dari saya, teman-teman. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Karena ini juga eh, saya mengadakan acara sharing-sharing atau ngobrol bareng terkait MBKM sebagai pemenuhan untuk persyaratan mengikuti ujian akhir semester. Terima kasih ya teman-teman. Dan untuk sebelumnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, bisa foto dokumentasi, Fir. Boleh. Oke, boleh. Silahkan untuk on cam semuanya ya. Ini aku stop record dulu.